Emang AI ini banyak banget yang bilang, wah apakah ini Dajjal ya? Apalagi orang mohon maaf kadang-kadang suka mengeluh, suka ada drama office, drama apakah mau nyantai-nyantai aja scroll TikTok dan lain sebagainya, atau mau coba explore deh emang teknologi ini bagaimana cara kerjanya dan konsepnya itu seperti apa. Halo Mas, Halo balik Firman. lagi nih gue. Sekarang Hmm. gue bawa isu yang sangat sensitif nih sebenarnya. Oke. Jadi gue habis nongkrong sama teman-teman gue. Hmm. Terus banyak yang bilang AI itu dajjal. Kenapa sih Waduh. orang-orang bilang kayak gitu ya Mas ya? Emang senyeremin itu ya AI? Oke, emang AI ini banyak banget yang bilang, wah apakah ini Dajjal ya? Karena kan AI itu sekarang udah dipakai untuk kemarin yang sangat terbaru kan yang perang antara Israel US dengan Iran ya. Jadi beberapa kesimpulan podcast, beberapa orang menyampaikan, apakah AI ini udah kayak Dajjal ya? Justru AI itu Dajjal itu sendiri gitu kan. Soalnya kan Dajjal nggak dideskripsikan secara detail gitu kan. Itu kayaknya ranah-ranah teman-teman yang di bagian agama. Karena takutnya kita salah mengartikan. Lebih baik kayaknya kita bahas AI untuk masa depan dan masa yang saat ini aja deh. Dalam konteks bisnis, dalam konteks mungkin lowongan pekerjaan, dalam konteks kita sehari-hari. Banyak orang yang punya kekhawatiran yang sama kayak lo. Terutama teman-teman Gen Z ya, yang saat ini baru masuk ke dalam entry levelnya dunia profesional ataupun dunia kerja. Berarti gue terancam dong. Kan banyak banget sekarang pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan dengan AI nih. Contohnya udah banyak banget. Dulu kita perlu kalau perusahaan punya customer service berapa gitu kan. Sekarang pakai AI chatbot, pakai customer service chatbot, terus pakai desain tool otomatis ya buat upload sosmed ataupun konten. Kalau dulu kita harus upload manual bla bla, sekarang kita bisa pakai platform, tinggal set tanggal dan lain sebagainya, semuanya udah langsung otomatis. Kalau misalnya dulu kan orang menganggapnya teknologi supaya membantu pekerjaan manusia lebih cepat. Jadi dari yang mulainya dulu teknologi mesin belum ada, adanya mesin, jadinya prosesnya lebih cepat. Jadi core mindsetnya teknologi sebenarnya masih sama. Adanya teknologi supaya membantu proses yang dijalankan manusia supaya lebih cepat. Bukan berarti menggantikan manusia. Jadi kata kuncinya menurut gue adalah bukan menggantikan, tapi membantu. Tinggal pertanyaan selanjutnya adalah membantunya ini seberapa jauh. Contohnya di dalam dunia engineering, software engineer gitu ya. Misalnya dulu sebelum adanya AI kayak ChatGPT, Gemini, Grok dan yang lain-lainnya ini, dalam satu paket tim software engineer, mau itu back end ataupun front end, biasanya kita kan punya beberapa tim. Saat ini bisa dihandle oleh 2 sampai 3 orang. Karena yang tadinya dulu masih ngodingnya manual, kita bisa pakai AI. Jadi tidak perlu orang yang sebanyak itu. Bahkan nih, kalau kita lihat dari World Economic Forum, diperkirakan 85 juta pekerjaan itu kan digantikan oleh AI dalam ya sekian tahun ke depan lah. 85 juta itu angka yang cukup besar loh. Dan itu akan berimpact kepada teman-teman Gen Z yang saat ini. Cuman kita kalau dilihat laporannya secara utuh sebenarnya, kita jangan hanya concern kepada 85 juta pekerjaan yang akan hilang. Tapi kita lihat juga di laporan yang sama sebenarnya, mereka mengatakan itu akan ada 90 juta jenis pekerjaan baru. Jadi kalau kita compare, kehilangan 85, tapi yang akan ada nih sekitar 90-an juta. Jadi justru surplus peluangnya itu lebih besar ke depannya. Soalnya ketika kita ada teknologi yang baru, selalu memang ada pekerjaan yang hilang, tapi akan ada juga pekerjaan yang baru. Dulu banyak pekerjaan pakai tangan apapun, tapi ketika ada mesin, memang pekerjaan manualnya hilang, tapi kita butuh operator mesin. Ketika kita berubah juga ke teknologi yang lebih modern, ke zaman internet, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru kayak software engineer akhirnya keluar, digital marketer, terus zaman sosial media, emang secara marketing manual banyak pekerjaan yang hilang, tapi keluarlah sosial media spesialis, sosial media manajemen. Jadi banyak banget ketika ada kehilangan, ada juga hal-hal yang barunya sebenarnya. Kalau misalnya kita bahas, emang pekerjaan apa sih yang akan digantikan oleh AI atau yang rentan digantikan dengan AI? Kalau kita telisikin satu persatu, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang punya rumus, itu biasanya rentan dilakukan dengan AI. Emang alasannya kenapa? Karena AI kan punya kapabilitas untuk memproses data yang lebih besar, lebih cepat, dan murah
Kayak tadi contohnya kalau kita software engineer itu butuh misalnya 10 orang, dengan AI kita cuma perlu 2 orang. Dia bisa menghemat dengan sekian banyak cost. Jadi kan kalau kita jadi bisnis kan kita kan realistis, pengen pengeluaran kita sekecil mungkin dengan dampak sebesar mungkin, dengan revenue dan profit sebesar mungkin. Apalagi orang, mohon maaf, kadang-kadang suka mengeluh, suka ada drama office, drama dan lain sebagainya. Kalau AI dan teknologi kan mereka tidak bisa mengeluh. Kan mereka tidak mengeluh, mereka tidak bisa protes, mereka tidak bisa demo. Jadi secara mindsetnya pengusaha, kalau ada yang lebih cepat dan lebih murah, ya pilih itu dong secara realistisnya gitu. Menurut gue, kalau teman-teman Gen Z yang saat ini yang masuk ke dalam entry level untuk pekerjaan profesional justru punya dua sisi menarik atau punya dua keuntungan yang menurut gue bagus. Memang di satu sisi teman-teman di sini kompetisinya tinggi, tidak hanya antar manusia tapi kompetisinya dengan teknologi gitu ya. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya yang kompetisinya masih di antar kita, di antar sesama manusia. Tapi di sisi lain, hal yang menariknya adalah teman-teman tumbuh dan besar di suasana atau di lingkungan teknologi ini. Harusnya adaptasi teman-teman akan lebih bagus dan lebih tinggi untuk paham penggunaan cara proses teknologi-teknologi yang sekarang baru muncul ataupun baru berkembang. Tinggal masalahnya sekarang, teman-teman Gen Z ini mau nggak untuk belajar teknologi baru ini? Nah, tinggal tuh kata kuncinya kemauannya tuh. Apakah mau nyantai-nyantai aja scroll TikTok dan lain sebagainya, atau mau coba explore deh emang teknologi ini bagaimana cara kerjanya dan konsepnya itu seperti apa. Kalau gitu nih Mas, skill apa nih yang harus dimiliki dan tetap relevan di era AI sekarang nih? Nah, ini sebenarnya ini sudah dibahas dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita harus ngapain atau skill apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak tergantikan. Ada hal-hal yang AI tidak bisa lakukan. Contohnya adalah critical thinking. Memang AI itu akan bisa membantu kita mengelola data kalau kita mau ngambil keputusan. Tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya, terus kemudian rekomendasi AI, seringkali itu masih sangat basic. Jadi, ketika teman-teman punya critical thinking yang bagus, biasanya sulit untuk digantikan. Jadi, yang pertama adalah critical thinking. Yang kedua adalah kreativitas. Gue tuh pernah menggunakan AI untuk bikin logo, bikin ini, tapi nggak tahu kenapa gue sendiri kurang sreg. Karena kan AI itu kan mengambil data yang sudah pernah ada dibuat. Kalau kreativitas biasanya muncul adalah hal-hal yang sebelumnya belum ada, kemudian kita bikin jadi ada. Itu kan hasil dari kreativitasnya. Nah, AI itu kayaknya belum mampu untuk mengarah ke sana. Jadi kalau teman-teman punya kreativitas harusnya masih sangat bisa untuk bertahan. Yang ketiga adalah beradaptasi, maupun beradaptasi terhadap lingkungan ataupun beradaptasi terhadap teknologi itu sendiri. Menurut gue ini skill yang sangat-sangat penting. Karena tadi kalau misalnya kita dihadapkan oleh manusia yang nggak mau beradaptasi, nggak mau mempelajari AI, ya dia akan selesai itu. Tapi kalau yang mau belajar, dia mampu beradaptasi, ya dia akan terus bertahan. Karena ya sekarang AI gangguan teknologinya. Kita nggak tahu lagi ke depan ada teknologi apa lagi. Kata kuncinya adalah beradaptasi. Jadi kita harus mampu dan bisa beradaptasi terhadap teknologi-teknologi baru. Contohnya yang sekarang sebenarnya sangat simpel. Kan kita punya Gen X, Gen Baby Boomer. Kalau kita lihat sekarang, bagi bapak-bapak kita yang mau beradaptasi terhadap teknologi, mereka kan masih bisa bertahan tuh sekarang di kantornya. Pasti kita ngobrolnya lebih enak kalau dia mau beradaptasi terhadap teknologi. Cuma yang udah denial nggak mau beradaptasi, kita pun bingung kan bagaimana cara masuknya. Jadi tadi ada 3 nih kalau kita coba rangkum adalah critical thinking, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Dan ini semua sebenarnya tidak ada yang di teknologi, justru adalah di manusia semua. Dan perubahan ini kan nggak cuma sekarang loh. Kalau kita coba cek sejarah yang dulu-dulu, perubahan ini tuh sudah beberapa kali terjadi. Yang pertama dari zaman dulu manual, terus kemudian masuk ke zaman mesin ke abad 19. Itu kan perubahan terjadi tuh. Yang tadinya manual pakai tangan, udah mulai ada mesin. Terus kemudian kita perubahan lagi tadi adalah di zaman komputerisasi dan juga internet, di zaman gadget. Itu juga berubah banget, yang tadinya mungkin orang masih pakai pulpen, berapa orang harus nulis, tapi orang sekarang sudah menulisnya pakai laptop, pakai komputer, itu juga berubah. Terus sekarang berubah lagi ada AI. Jadi kalau kita lihat perubahan ini tuh sudah terjadi dan hasilnya pasti selalu sama, adalah orang yang akan beradaptasi ya akan terus bertahan, yang nggak beradaptasi ya dia akan tertinggal. Jadi setelah semua penjelasan ini, menurut lu AI ini ancaman atau buka peluang lebih banyak nih Mas? Ancaman atau tidak, poin yang sangat penting adalah balik di mau beradaptasi atau tidak. Kalau lo mau beradaptasi, AI akan menjadi teman lo. Tapi lo kalau nggak mau beradaptasi, AI akan menjadi musuh lo. Jadi kata kuncinya,
adalah adaptasi. Tuh teman-teman, jadi AI itu bukan dajjal ya dari kesimpulan ekonomi ini. Dan di sini teman-teman udah pakai AI belum? Terus kalau pakai AI biasanya buat apa dan AI apa ya yang kalian pakai? Coba tulis di kolom komentar. Oke, makasih ya semuanya.